Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in dan kepada kita umatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya Bu ya, pada jalan-jalan Bu. Dulu waktu belum menikah, suami istrinya bilang gini, Pak, dulu kan waktu pacaran katanya suka kemana-mana katanya. Kok sekarang udah nikah gak kemana-mana? Kata suaminya, kan jodoh mah kemana-mana katanya. Jodoh mah kemana-mana. Jadi cicingnya dia. Jodoh mah kemana-mana. Suaminya jawabnya gitu Bu. Nah, sesuai dengan pengumuman bahwa hari ini kita diskusi ya, mengulang. Ini penting sekali. Ternyata saya rangkum itu, aduh, luar biasa ya. Kita kasih patu saja ini. Banyak hal-hal yang baru-baru yang semakin asik kalau digali gitu ya. Makanya daripada momen itu hilang, saya catat gitu. Yang penting-penting itu saya catat. Tapi belum selesai semua. Tuh, belum selesai juga sudah segini Bu. Ini belum bab sholat ini. Belum ini. Bekas-bekas lembaran buku anak-anak saya yang nggak habis sekolah gitu dicopotin, ternyata nggak selesai, masih banyak. Di sini poinnya sampai 20, baru 20 berapa ini saya nulisnya? 22, baru 22 poin-poinnya tuh. Kenapa fikih itu penting? Karena salah satu di antara ilmu yang wajib kita pelajari yaitu ilmu fikih. Bahkan di dalam sebuah kitab disampaikan, wa ta'allaman ilman yusahhihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkiyal qalbis kula, katanya. Pelajarilah olehmu ilmu yang bisa menjadikan ketaatan atau ibadahmu itu menjadi sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Juga yang bisa mengesahkan akidah kita. Berarti ilmu tauhid, ilmu tentang keesaan Allah, ilmu tentang iman itu wajib dipelajari. Kemudian ilmu bagaimana supaya hati kita itu bersih, benar-benar bersih. Maka belajar 3 ilmu ini hukumnya wajib, fardu ain, bukan sunnah. Jadi tidak boleh seorang mukmin itu tidak mengerti tentang 3 ilmu ini. Di dalam Al-Quran itu ilmu yang ada itu miliaran Bu, tetapi kita nggak harus mempelajari semua ilmu tersebut. Jalan cepatnya ulama merumuskan berdasarkan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, yaitu seperti yang tadi polanya. Belajar tentang akidah, tentang iman, belajar tentang bagaimana tata cara ibadah kita yang benar, kemudian bagaimana hati kita ini bersih, bukan hanya rajin ibadah tetapi hatinya masih kotor. Ya. Seperti dalam lagu kan, di langit ada matahari, di bumi ada orang iri, teman sukses kepanasan. Itu lagunya kan gitu. Ya, jangan sampai gitu. Gimana? Iya. Dicarilah keburukan buat jadi bahan gibahan. Lagunya kan gitu. Rajin ibadahnya tetapi hatinya penuh dengan
hal-hal yang kotor, yang kurang baik. Jangan sampai kita, karena di dalam kitab Tanwirul Qulub katanya, saya jadi ingat kemarin waktu pengajian hari Sabtu Minggu ya, guru saya tuh setelah tawasul berdoa cerita tentang muridnya yang meninggal. Jadi setelah salat subuh biasa wirid sampai menjelang matahari terbit gitu. Beliau keluar, muridnya bilang, "Abdi mah moal cenah nuju tararaos." Jadi berbaring di masjid gitu. Pas dilihat kok masih berbaring, ternyata meninggal di situ. Meninggal. Sampai guru saya bilang, untuk dapat husnul khotimah itu enggak harus jadi ajengan, enggak harus jadi kiai. Salah satunya jadi kiai. Tapi ada 6 kelompok orang katanya yang bisa meraih husnul khotimah dengan profesinya masing-masing. Yang pertama apa? Abidun, katanya orang ahli ibadah. Dia menghabiskan waktunya untuk ibadah kepada Allah. Jadi tidak ada waktu yang kosong, yang luang, kecuali semuanya bernilai ibadah. Nah, kalau pengen ya seperti itu. Kelompok abidun, ahli ibadah. Waktu sudah senggang, kemudian nggak ada kesibukan, ya nggak ada kerepotan, udah fokus ibadah kepada Allah. Yang kedua, alimun, kelompok alimun, orang yang mengajar, mengajar gitu, membina umat, mendakwahkan ajaran-ajaran Islam, kemudian mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok yang ketiga apa? Itu juga kesibukannya apa? Kesibukannya mengajar. Bukan kesibukannya dengan wirid-wirid katanya di situ. Nanti dia kalau setelah mengajar baru dia menyibukkan dengan wiridnya pribadi. Kemudian muta'allimun, orang pelajar atau para santri, para pelajar, itu kesibukannya bukan menyibukkan dengan sholat-sholat sunat mutlak, tetapi dia menggali, ya belajar dengan tekun, dengan serius gitu mempelajari syariat agama Islam. Itu thariqahnya seperti itu. Maka luar biasa, santri itu ketika belajar kemudian belum sampai dengan apa yang dia tuju, maka man talaba ilma summa adrakahul maut faqad mata syahidan, gitu katanya. Barang siapa orang yang mencari ilmu kemudian mendatanginya, menemuinya kematian, maka dia terkategori ya termasuk orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada ruginya jadi menjadi seorang penuntut ilmu itu. Maka insya Allah kalau kita istiqomah di dalam majelis ilmu, kita terkategori syahid, berarti husnul khatimah. Insya Allah. Jangan sekali-kali punya niat di dalam hati kita untuk berhenti ya menggali agama ini, bahkan menjauhi atau menghindar gitu dari majelis-majelis yang baik gitu. Ada lagi kelompok yang keempat. Jadi nggak perlu jadi yang pertama, pokoknya pilihan. Intinya profesi apapun harus bisa semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Itu kelompok apa? Walin, pemimpin. Seorang pemimpin yang berkhidmah untuk umat, ya. Ketika siang harinya katanya dia sibuk melayani umat, bukan menyibukkan dengan ibadah-ibadah mahdhah. Kalau sholat wajib ya dilaksanakan, tapi dengan cara melaksanakannya ringkas, cepat, dan nggak usah lama-lama. Sholat sunat juga ringkas gitu ya. Jangan sibuk dengan wiridnya, jangan sibuk dengan ibadah mahdhahnya, sedangkan prioritas yang harus dia lakukan melayani umat itu terbengkalai. Di siang harinya dia memprioritaskan porsinya untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk umat. Tapi setelah selesai melayani umat, maka dia menyibukkan diri dengan wirid-wiridnya sendiri di malam harinya gitu. Ada lagi golongan muhtarif. Muhtarif itu bisa disebut pegawai, pebisnis, pekerja, para petani atau apalah yang bekerja gitu ya, yang beraktivitas, berprofesi ya, mencari nafkah. Itu juga sama, bisa menjadi orang yang mendapatkan husnul khotimah ketika ya berbisnisnya selalu ingat kepada Allah. Selalu ingat itu bisa dalam bentuk ya mengucapkan atau nggak harus mengucapkan pun dalam transaksinya benar gitu, mengikuti
apa yang disyariatkan di dalam agama Islam. Jadi kalau transaksi itu seperti ini, nah kalau memenuhi hak di dalam bertransaksi itu sebetulnya sedang ingat kepada Allah. Kalau nggak ingat kepada Allah mah berarti tidak melaksanakan perintah Allah. Ya. Itu kelompok yang keberapa? Yang kelima ya. Yang keenam, wah ini kelompok yang tertinggi. Itu orang yang muwahhidun mustagrikun. Orang yang bertauhid kepada Allah yang sudah tenggelam. Ada orang yang tenggelam ya. Tenggelam itu bukan di sungai atau di laut. Tapi tenggelam yang diingat kecuali Allah. Yang dilihat ya, mengingatkan dirinya kepada Allah. Yang dilakukan, yang diingat selalu Allah. Tapi orang yang mencapai derajat yang keenam ini melalui proses-proses yang dari awal. Nggak mungkin langsung orang itu mengatakan, wah saya mah sudah muwahhid, saya sudah bertauhid kepada Allah. Tapi dia tidak melakukan proses yang by step yang dari pertama itu. Nah, ini disebutkan seperti ini berarti setiap orang itu berpeluang untuk bisa mencapai derajat muwahhid. Bisa. Seperti orang ya, beramal itu kan ada lillah, ada billah. Lillah itu karena Allah, tapi masih ada pamrih kepada Allah. Lillah itu masih ada pamrih. Pamrihnya itu seperti apa? Kenapa kamu ibadah? Supaya saya dapat surga, supaya dapat kemuliaan dari orang lain, dari manusia, kemudian dihormati. Kemudian apalagi pengen dapat pahala, misalnya dijauhkan dari neraka, dari siksa Allah. Itu juga ikhlas. Tapi ada yang lebih tinggi dibandingkan dengan ikhlas yang seperti itu, yaitu billah. Billah itu dia meyakini bahwa setiap perbuatan baiknya semuanya billah dengan pertolongan Allah. Jadi kalau dia melakukan kebaikan itu enggak mengakui bahwa itu perbuatan dia sendiri, tetapi dia yakin itu perbuatan Allah. Maka kalau orang sudah mencapai derajat ikhlasnya billah, mengakui semuanya karena pertolongan Allah, ya biasa aja. Biasa aja, enggak ada perasaan apa-apa. Orang lain memuji, ya biasa gitu. Orang lain enggak memuji, biasa dah. Itu mah Allah yang menciptakan perbuatan kita itu. Sehingga di dalam surat keterangan disampaikan sahih amalaka bil ikhlas katanya. Perbaikilah amalmu, sahihkan, baikkanlah amalmu itu dengan ikhlas. Wasahih ikhlasoka bitabarri katanya. Dan baikkanlah, benarkanlah ikhlasmu dengan tabarri, yaitu yang tadi. Tabarri itu meyakini bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba itu semata-mata itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Enak tak kalau udah punya gitu mah. Kita juga bisa sih. Jadi kalau misalnya melakukan, paksain aja lawan gitu. Kalau kita misalnya melakukan kebaikan masih ada perasaan bahwa saya mah takutin, lawan gitu. Lawan, jangan diikutin. Karena kita meyakini perbuatan itu hanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu, insya Allah saya akan membacakan ya ringkasan hasil pelajaran. Ternyata sudah lebih dari 20 poin ya. Berapa tahun berarti Bu ya? Kita udah berapa tahun ya? Udah lama juga ternyata. Udah lama ya Bu ya? Fikih ya? Udah setahun? Oh gitu. Udah ya. Nah, yang pertama, poin yang pertama, mengulang ini Bu ya. Mengenai tanda balik. Nah, tanda balik itu ada berapa Bu? Tanda balik itu ada berapa? Ada 3 tanda balik. Tanda balik itu ada 3. Yang pertama adalah sempurna umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Udah pernah kan ini diulang kan? Kan ini diulang ini kan. Mengulang ini kan. Mengulang.
laki-laki dan perempuan ketika sudah mencapai usia 15 tahun maka dipastikan dia sudah balik. Tapi 15 tahunnya 15 tahun Komariah, bukan Syamsiah. Karena Komariah itu atau tahun Hijriah itu lebih tua dibandingkan dengan Syamsiah. Ya. Bedanya di dalam setahun itu 11 hari. Jadi kalau anak kita usianya 15 tahun Masehi, maka dia sudah melampaui usianya dari 15 tahun. Berarti 15 tahun kali 11. Jadi 15 tahun tambah 15 kali 11 hari. Itu usianya itu. Ya 15 lebih, 15 tahun lebih. Jadi kalau usia kita sekarang udah 50, berarti udah lebih dari 50. Ya, kalau Masehinya 50 berarti usianya udah melebihi 50. 50 plus ya. Ya Bu ya. Jadi ciri balik yang pertama yaitu sempurna usia 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Nah ciri balik itu nggak perlu ada tiga-tiganya. Salah satunya ketika ada maka sudah kategori balik. Yang kedua, keluar mani untuk laki-laki dan perempuan karena umur 9 tahun. Kan kita sering kalau dulu mendengar mimpi basah katanya. Padahal bukan mimpinya, tetapi keluar maninya. Kalau mimpi saja tanpa keluar mani, maka dia belum dikategorikan balik, belum. Jadi intinya mimpi yang menyebabkan keluar mani. Ya, baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Nah, ada perbedaan pendapat di antara ulama. Menurut sebagian ulama, jadi 9 tahun komariahnya itu tahdidiyah harus pas 9 tahun. Enggak lebih, enggak kurang, pas. Pokoknya berapa? 9 tahun. Menurut Imam Bajuri dan Imam Syarbini. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar dan Syekhul Islam, komariahnya itu takribiyah kurang lebih. Jadi 9 tahunnya itu plus minus lah gitu. Boleh 9 tahun kurang sekian hari atau lebih, ya apalagi lebih ya. Kurang di sini maksudnya kurang dari 9 tahun. Kurang 2 hari, kurang 3 hari masih kategori 9 tahun. Tapi menurut Imam Abdul Karim dirinci ya dan Imam Romli. Jadi takribiyah kurang lebih atau kurang gitu, walaupun kurang untuk perempuan tapi 9 tahun walaupun kurang sekian hari bagi perempuan mas sudah kategorinya balik ketika dia keluar mani. Tapi kalau untuk laki-laki harus pas 9 tahun sampai dirinci gitu. Berarti yang pertama mutlak tahdidiyah harus pas ya 9 tahunnya, yang kedua takribiyah baik laki-laki atau perempuan. Yang ketiga yaitu untuk perempuan takribiyah ya walaupun kurang dari 9 tahun, tapi untuk laki-laki harus pas usianya 9 tahun. Nah itu. Kemudian ciri balik yang ketiga adalah haid. Itu untuk perempuan karena usia 9 tahun. 9 tahunnya juga takribiyah. Takribiyah itu walaupun kurangnya sampai 16 hari katanya. Jadi kalau seorang perempuan usianya belum 9 tahun pas, masih kurang 16 hari di sini sebutkan, keluar darah ya, dari kemaluannya, maka diduga keras dia sudah mengalami yang namanya haid karena sudah masuk pada usia minimal yaitu 9 tahun walaupun kurang 16 hari. Gitu. Maka kan kita tahu rumus haid itu kan ada 5 ya Bu ya. Pertama, perempuan usia 9 tahun walaupun kurang 16 hari. Rumusnya kan itu. Yang kedua, didahului oleh masa suci minimal 15 hari. Yang ketiga, rumus haid itu durasi keluarnya minimal 24 jam. Yang keempat, tidak lebih dari 15 hari. Yang kelima, tidak didahului oleh melahirkan. Masih hafal Bu? Masih hafal rumus haidnya? Pertama, perempuan usia 9 tahun walaupun kurang 16 hari. Yang kedua,
didahului oleh masa suci minimal 15 hari. Yang ketiga, durasi haidnya minimal 24 jam. Yang keempat, tidak lebih dari 15 hari. Yang kelima, tidak didahului oleh dengan melahirkan. Gitu ya. Itu rumus baku, sehingga kalau kita ragu-ragu tinggal masukkan aja ke situ. Ini kategorinya haid atau bukan. Kalau nggak masuk ke rumus yang tadi, maka bukan haid. Nah, kemudian yang kedua, mengenai syarat bersuci dengan batu atau sejenisnya. Ya, tapi di sini disebutnya bersuci dengan batu. Dalam istilah fikih disebutnya istijmar. Istijmar itu menggunakan batu. Bersuci atau cebok, istinja menggunakan batu. Syaratnya ada berapa? Ada 8. Yang pertama dengan 3 buah batu atau 1 batu dengan 3 sudut. Gitu. Pertama dengan 3 buah batu atau 1 buah batu dengan menggunakan 3 sudut. Tidak boleh sudut yang sudah dipakai lagi, nggak boleh. Tapi harus dengan sudut yang lain. Ya, maksudnya bukan sudut, istilahnya area yang lain gitu, menggunakan batu yang area lain yang belum dipakai. Yang kedua, syarat bersuci dengan batu itu harus bersih tempat najisnya. Maksudnya dengan menggunakan batu jadi bersih, gitu kan? Jangan sampai pakai batu jadi nggak bersih, berarti nggak sah bersucinya dengan batu. Pokoknya syaratnya harus bersih ketika menggunakan batu. Syarat yang kedua. Yang ketiga, jangan sudah kering najisnya. Najisnya jangan sudah kering. Kalau udah kering mah nggak boleh bersucinya pakai batu. Ya Bu ya. Jadi bersuci pakai batu, istinja gitu ya. Syarat yang ketiga, najisnya jangan sudah kering. Kalau sudah kering wajib pakai apa? Pakai air, wajib pakai air. Nggak boleh pakai batu. Apalagi dikerik, nggak boleh dikerik. Nggak boleh. Kemudian yang keempat, najisnya tidak pindah dari tempatnya. Kalau misalnya kencing, kan dari lubang kencingnya jangan sampai keluar dari areanya, atau BAB keluar dari areanya. Kalau keluar dari areanya berarti tidak sah bersucinya menggunakan batu. Misalnya kencingnya nyiprat ke paha, kemudian dioles pakai batu, nggak sah Bu. Atau pakai tisu, nggak sah. Jadi harus masih di sekitar area tempat keluarnya najis. Gitu. Nah, kemudian syarat yang kelima, tidak mendatangi najis tersebut, najis yang lain. Tidak boleh ada najis dari luar datang ke tempat najis yang ada di tempat keluarnya najis. Ya. Atau benda lain yang suci, misalnya air. Kita sudah merencanakan, kita menyucikan najisnya itu dengan batu, tapi ada air. Maka ketika tercampur dengan air, nggak sah bersucinya menggunakan batu. Jadi nggak boleh ada benda lain yang mencampuri najis yang ada, nggak boleh. Baik itu najis ataupun yang suci. Kemudian yang keenam, tidak boleh melewati najisnya itu dari tempat keluarnya najis yang ada di pantat gitu ya, di dubur. Ya, nggak boleh, berarti harus di tempatnya, di terminalnya disebutnya itu kalau orang Sunda namanya Keron Salawe. Nah, Keron Salawe coba aja hitung, katanya benar ada 25. Nah, nggak boleh lewat dari situ, dari lubangnya itu, lagi bulatannya itu. Kalau sudah lewat dari situ, maka itu nggak boleh pakai batu. Hanya yang di situ saja yang boleh pakai batu. Yang sudah di luar itu melewati area tersebut, maka wajib menggunakan air. Ya. Kalau laki-laki di mana? Pokoknya sudah lewat dari batas hasafahnya. Ya, hasafahnya itu apa? Hasafah itu apa Bu? Helmnya gitu kan, helmnya. Nah kalau udah lewat dari situ nggak boleh pakai batu. Ya berarti wajib pakai
air. Kemudian yang ketujuh tadi kan udah disampaikan tidak boleh terkena air. Kemudian yang kedelapan, keadaan batunya harus batu yang suci. Ya. Batunya harus yang suci. Itu dengan kaidah yang 4. Syarat bersuci dengan batu yang diperbolehkan menggunakan batu, batunya harus yang seperti apa? Pertama, batunya harus suci. Syarat pertama. Yang kedua, harus padat bukan cair atau sesuatu yang licin. Benda padat gitu ya. Yang kedua harus benda padat. Yang ketiga, bisa menarik atau menyerap najis. Batunya syaratnya kan gitu, harus bisa menarik atau menyerap najis. Kemudian yang keempat, bukan benda yang dimuliakan syara. Mana benda yang dimuliakan syara itu? Ya cebok atau istinja pakai roti kering. Boleh. Pakai roti kering ya enggak ada. Atau pakai apa lagi? Pakai makanan jin. Pakai apa namanya? Tulang. Enggak boleh pakai tulang itu. Ya bersuci istinja pakai tulang karena tulang itu makanan jin dan dimuliakan itu. Tulang itu dimuliakan. Akhirnya tulang teh goler-goler di jalan, kan saripatinya yang diambil. Ya. Jadi kaidahnya ada 4. Batunya harus suci, kedua harus padat bukan cair, yang ketiga bisa menarik atau menyerap najis, yang keempat bukan benda yang dimuliakan syara. Berarti kalau tisu boleh? Boleh, tisu boleh, kan suci kan? Kedua, padat kan bukan cair. Kemudian bisa menarik, menyerap najis, bisa, jelas. Bukan benda yang dimuliakan syara, betul, karena tisu itu multifungsi kan. Bukan hanya untuk muka saja gitu kan, tapi ada beda tentang tisu muka sama tisu WC. Beda. Keras kan tisu WC bahkan. Nah, itu ya Bu. Nah, kemudian ada fardu wudu. Fardu wudu ada berapa Bu? Masih ingat? Awas Bu. Fardu wudu ada berapa? Ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan serta kedua sikutnya, yang keempat mengusap sebagian jus yang ada di kepala baik rambut ataupun kulit kepalanya. Yang kelima yaitu membasuh kedua kaki serta dua mata kakinya. Yang keenam yaitu tertib. Ya, tertib. Awas ya, ini penting nih yang fardu wudu ini. Apa sumber hukumnya bahwa fardu wudu itu 6? Ya, disimpulkan 6. Itu sumbernya berdasarkan hadis dan Al-Quran. Niat itu berdasarkan sunnah atau berdasarkan hadis, di mana Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, gitu ya. Kemudian mana dasar hukumnya? Membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan, mengusap sebagian juz yang ada di kepala, kemudian membasuh dua mata kaki serta kedua mata kakinya, membasuh dua kaki ya serta dua mata kakinya. Itu firman Allah, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum ya wa arjulakum ilal ka'bain, gitu kan. Itu firman Allahnya seperti itu. Nah, kalau tertib itu sumber hukumnya Al-Qur'an yang barusan plus hadis Rasulullah SAW yang menceritakan ada seorang sahabat yang menanyakan, gimana sih melaksanakan sa'i itu? Maka jawabannya, ibda bima bada Allah bih, gitu. Mulailah dengan apa yang telah dimulai oleh Allah. Allah mencontohkan kalau namanya sa'i itu dari sofa ke marwah, bukan dari marwah ke sofa. Nah, ini juga sama.
itu khusus ya menerangkan tentang sa'i, tapi sebetulnya maknanya umum. Umum itu dalam arti bahwa ibadah yang memang sudah dicontohkan untuk dilaksanakan secara tertib, maka kita pun harus melaksanakannya secara tertib. Kan di dalam Al-Quran, basuhlah mukamu, basuhlah tangan dan dua sikutmu, kemudian usaplah kepalamu, kemudian basuhlah kedua kakimu serta dua mata kakinya. Kalau mau juga satu jenis perbuatan harusnya dikumpulkan. Harusnya kan basuhlah mukamu, basuhlah tangan dan kedua sikutmu, basuhlah kedua kakimu sampai mata kakinya, kemudian baru usap kepala. Tapi ternyata dipotong dengan mengusap kepala ya. Ini membuktikan bahwa memberikan faedah harus tertib. Jadi setelah membasuh tangan dengan dua sikutnya, kemudian mengusap kepala, baru membasuh kedua kaki sampai mata kakinya. Jadi gitu faedahnya di dalam Al-Quran tertib itu. Nah, kemudian sunat-sunat di dalam wudhu. Nah, ini penting nih. Ini sunat di dalam wudhu itu ada berapa? Kalau di dalam kitab ini ada 11. Pertama, membaca basmalah. Kedua, bersiwak. Nah, jadi saya mas jikat gigi. Tapi kalau nggak diniatin mah nggak dapat pahalanya bu. Nggak dapat pahala sunat. Tapi sebelum wudhu saya sikat gigi dulu atau pakai kayu gitu misalnya. Diniatkan melaksanakan sunat sebelum wudhu. Ya. Kemudian niatkan mencuci kedua tangan sebelum wudhu. Itu kan kita suka biasa kan mencuci kedua tangan kan, telapak tangan kita cuci dulu. Itu kan sunat hukumnya. Kemudian apalagi madmadoh itu berkumur. Nah, berkumur sunat hukumnya. Kemudian yang kelima istinsyak. Istinsyak itu menghirup air ke dalam hidung. Istinsyak itu. Ya, kemudian apalagi mengusap seluruh kepala. Ya. Mengusap seluruh kepala itu bukan wajib di dalam mazhab Imam Syafi'i, tetapi di dalam mazhab yang lain wajib ada. Tapi kita konsisten dengan mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa wajibnya di kepala itu hanya mengusap. Kalau membasuh secara keseluruhan atau mengusap seluruh kepala itu merupakan sunat di dalam wudhu. Ya. Kemudian apalagi mengusap seluruh telinga. Telinga itu mengusap ya. Telinga mengusap bukan membasuh. Mengusap. Kemudian apalagi? Yang kedelapan, mendahulukan yang kanan. Namanya tayamun, bukan tayamum ya. Tayamun itu mendahulukan yang kanan. Kemudian yang kesembilan, ada ya situ ya. Gurroh itu melebihkan batas wajah gitu. Gurroh itu melebihkan batas wajah. Wajah itu kan dari tempat jadinya sini sampai ke sini bu. Nah ini kan biasanya sebetulnya ada yang menyampaikan sampai sini. Kalau saya lebih aman ke sini. Karena dalam kaidah fikih malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Jadi segala sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu itu menjadi wajib. Maka saya sampai sini, sampai dakon ini ya, sampai sini. Lebarnya antara cecentil cepil sebelah kanan dan sebelah kiri lebarnya. Nah, ibu lebihkan, berarti lebihkan sedikit. Nah, lebihkan sedikit batas wajah yang wajib dilebihkan. Itu hukumnya sunnah. Terus apa lagi? Melaksanakan wudhunya secara terus-menerus bagi orang yang sehat. Melaksanakan wudhunya terus-menerus bagi orang yang sehat. Kalau bagi yang beser mah terus-menerusnya itu hukumnya apa bu? Yang beser menyelesaikan wudhunya secara terus-menerus itu hukumnya apa? Kalau yang beser wajib. Ya, kalau yang sehat mah hukumnya sunat, langsung membereskan melaksanakan wudhu. Gimana kalau orang yang sehat mencicil wudhunya, misalnya
dari Cikutra, oh dan niat wudu baru membasuh muka. Langsung pulang ke rumah, nanti terusin aja di rumah di Cisaranten membasuh tangan. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, cuman nggak dapat sunat. Nggak dapat sunat tuh, yaitu terus menerus. Tapi kalau orang yang beser, yang ketut aja atau kencing aja, baginya wajib menyelesaikan wudunya seketika itu juga. Nggak boleh seperti yang tadi. Kalau yang beser mah. Kenapa? Karena kan kondisinya darurat kalau dia mah. Lagi wudu juga mungkin batal ya kan. Udah beresin. Nah gitu. Kemudian sunatnya apalagi adalku. Dalku itu menggosok-gosok. Jadi kalau tangan ditasbik ini Bu, kalau tangan begini tasbik ini, dicorokkan. Upami sampean kangen cingir kita, di sela-sela gitu. Kalau janggut digini-gini gitu, di sela-sela. Kemudian apa lagi? Sunat di dalam wudu yaitu berdoa. Itu doanya apa Bu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Itu ya doanya. Paham ya Bu ya? Ini mengulang. Kemudian pembagian air. Nah, air itu dari sisi jumlahnya dibagi berapa Bu? Dibagi berapa dari segi jumlahnya? Dibagi dua. Ada air banyak, ada air sedikit. Air banyak itu ukurannya berapa? 216 liter atau lebih. Dua kulah ya, dua kulah itu 216 liter atau lebih. Air banyak nih. Kenapa dirinci seperti itu? Supaya kita bisa menentukan hukum air tersebut kan. Yang kedua, air yang sedikit, yaitu air yang kurang dari 2 kulah atau air yang kurang dari 216 liter. Nih, kalau saya punya air 216 liter, kemudian terkena najis, Bu, si airnya nggak berubah warnanya, baunya dan rasanya nggak berubah. Airnya tetap suci atau tetap najis? Suci ya Bu ya, karena nggak berubah kan. Tapi kalau air banyak itu terkena najis, jadi mutanajis airnya, ada perubahan misalnya warnanya jadi berubah, maka air tersebut nggak boleh dipakai bersuci atau dipakai cebok, nggak boleh sama gitu. Nah, kalau dibuat mandi berarti Ibu mandinya dengan air mutanajis, berarti harus finishing nanti setelah beres pakai bilasan itu, bilasan yang bersih, yang suci. Walaupun buat mandi biasa. Iya. Kan Ibu bawa najis kan, bawa air yang tercemari najis gitu kan, berarti harus disucikan. Finishing yang terakhir itu. Itu mah cuma buat seger-seger aja. Kadang-kadang kita suka nggak tahu ya. Ya kalau nggak tahu mah dimaafkan. Nah, kalau air sedikit nggak ada ketentuan seperti tadi. Dia misalnya air kurang dari 216 liter air seember lah gitu ya. Terkena najis, Bu. Mau tidak mau air tersebut tidak boleh dipakai bersuci gitu aja mutlak. Mau berubah atau enggak wayahna tidak suci, kecuali yang dimaafkan najisnya seperti apa? Seperti belalang. Hewan yang darahnya tidak mengalir, kutu misalnya masuk ke bangkai kutu, masuk ke air yang seember yang sedikit, dimaafkan airnya, boleh dipakai bersuci karena dimaafkan. Nah, itu ya menjelaskan tentang jumlah air itu tujuannya seperti itu, menentukan hukum air itu ketika terkena najis gitu. Nah, kemudian yang mewajibkan mandi besar, udah kan? Ada berapa Bu yang mewajibkan mandi besar itu? Pertama, yang mewajibkan mandi besar ada 6. Pertama, karena memasukkan hasyafah ya, berhubungan suami istri, wajib mandi besar.
Nah, apakah kalau sudah berhubungan suami istri itu wajib langsung mandi? Bagusnya mandi langsung. Tapi kalau kondisinya misalnya tidak memungkinkan, dingin supaya hilang makruhnya, maka wudhu. Supaya bisa makan, bisa ngobrol. Jadi hilang makruhnya, kurang bagus gitu. Kalau makan, bicara, minum dalam keadaan junub. Ya, jadi harus dihilangkan kemakruhannya dengan melaksanakan wudhu. Itu. Yang kedua, keluar mani. Itu wajib mandi besar. Nah, keluar mani juga tandanya harus hafal nih. Anak kita harus tahu tuh. Jangan sampai diam-diam ternyata dia sudah keluar mani. Nggak mandi dia. Cirinya apa mani? 3. Pertama katanya apa cirinya tuh? Bau dari baunya. Bau adonan atau bau telur gitu. Kalau udah basah atau pas udah kering itu hanyir gitu ya. Yang kedua tadafuk itu muncrat gitu. Ya lagi bobo gitu kan anak kita teh tiba-tiba di langit-langit kok basah. Kan beda Bu, mandi dengan wadi dengan mani beda. Kalau mani mah suci, kalau madi dan wadi itu najis Bu, nggak wajib. Kalau wadi sama madi itu adus nggak wajib, tapi najis. Beda ya. Kalau mani mah suci, kalau wadi dan madi mah najis. Ya. Keluar mani. Tandanya bau telur, bau adonan kue gitu kan. Kedua tadafuk muncrat. Yang ketiga tandanya itu ada taladun, enak, nyaman, enak, nikmat gitu kan. Itu. Jadi kalau ada salah satu ciri, salah satu di antara yang 3, maka itu sudah diponis mani aja gitu. Ya, nah kita harus tahu. Jangan sampai udah gede nggak tahu ini teh apa ya, nggak tahu. Nggak tahu. Jadi dia nggak melaksanakan mandi besar sehingga ibadahnya nggak sah karena dia masih junub. Itu. Nah, kemudian apalagi yang mewajibkan mandi besar yaitu haid, kemudian nifas, melahirkan, mati. Tapi mati itu bukan orang yang matinya mandi sendiri, bukan. Tapi dimandikan. Tapi ada di kalangan ulama yang mandinya mandi sendiri Bu, udah meninggal dapat karomah dari Allah, mandinya mandi sendiri. Imam Ahmad Al-Badawi kalau nggak salah namanya tuh. Terkenal itu kalau dalam kitab fikih itu beliau tuh mandinya mandi sendiri. Iya justru kan karomah namanya juga Bu. Karomah gitu, jadi kemuliaan dari Allah. Jadi dia mau menyendiri dia sendiri. Ya mandi sendiri. Jadi mandi dulu sebelum meninggal. Enggak Bu, udah meninggal mandi. Dihidupkan berarti. Ya dihidupkan ya. Gitu. Ada lagi yang dimandikan oleh temannya yang sudah meninggal. Itu mah kisah-kisah apa ya di luar ini kebiasaan. Jadi seolah-olah orang dia itu temannya. Ya, iya gitu. Nah, itu ya yang mewajibkan mandi besar. Pertama berhubungan suami istri, kemudian keluar mani, haid, nifas, melahirkan, mati, gitu ya. Nah, bukan hanya pokoknya yang penting mau memasukkan ya berhubungan itu mau keluar mau enggak, pokoknya wajib gitu intinya. Kenapa dibedakan di sini ada mani, keluar mani? Karena supaya membatasi memasukkan hasyafah ke dalam farji itu siapa tahu enggak keluar maninya. Jadi alasan jadi nggak wajib, tetap wajib karena memasukkan hasyafahnya. Nah, kemudian fardu mandi besar ada berapa Bu? Fardunya mandi besar atau fardunya adus itu ada berapa? Ada 2. Yang pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh badan, nggak ada keramas Bu. Keramas itu trik caranya aja yang harus dipisahkan gitu kan. Jadi kalau kita sering mendengar keramas itu sebetulnya bukan itu yang disebut mandi besar, itu bukan. Pokoknya yang pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh badan.
Gitu, meratakan air ke seluruh badan. Gimana caranya supaya bisa keramas? Di pertama aja, di permulaan aja. Seperti memandikan jenazah, pokoknya najis-najis dibersihkan semua, kemudian kotoran-kotoran dibersihkan, kemudian setelah itu baru keramas. Nah, kemudian sudah dibilas baru niat nawaitul gusla li raf'il hadasil akbari atau junubi misalnya lillahi ta'ala gitu. Atau bisa langsung dari awal niat mandi besar, nanti finishing belakangan keramas di sabun. Boleh gitu. Boleh. Tapi yang bagus mah yang tadi. Jadi di awal dulu. Bahkan ada rangkaian-rangkaian sunat ketika mandi besar. Ada 17 sunatnya mandi besar itu. Berarti pahala semua ya Bu ya. Melaksanakan satu ibadah itu banyak sekali pahala dari Allah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita ketika kita melaksanakannya. Apa yang 17 itu? Pertama membaca basmalah. Ya. Kan lagi junub katanya kan membaca basmalah, sedangkan basmalah itu Al-Qur'an, kan ima wirid. Dzikir, basmalahnya dzikir. Yang kedua, yang tadi tuh kata saya, membersihkan hal-hal yang kotor ya, walaupun suci seperti mani ya. Kemudian umbel teh? Ingus gitu. Atau yang berbentuk najis seperti wadi dan madhi. Nah, kalau wadi itu cairan yang keluar dari kemaluan karena capek gitu kan. Nah, kalau madhi itu yaitu cairan yang keluar dari kemaluan ketika syahwat memuncak. Madhi itu gitu. Madhi itu bukan mani, tapi cairan yang keluar ketika syahwat sedang memuncak. Tapi kan bukan mani, bukan. Tapi itu najis. Itu. Nah itu mah harus dibersihkan dulu. Sunatnya dibersihkan dulu yang tadi, dibersihkan dulu. Kemudian setelah itu apa? Wudu. Sunat wudu. Nah kemudian 3 kali. Nah, 3 kali bagian atas, 3 kali sampai bawah, 3 kali gitu kan? 3 kali. Kemudian menyela-nyela rambut dan jari-jari, rambut di sela-sela. Kemudian memulai dengan badan sebelah kanan, ya, dan memulai bagian badan sebelah atas, gitu kan? Di atas dulu, tapi sebelah kanan, memulainya sebelah kanan, di atas bagian kanan ke bawah, gitu. Sunatnya gitu. Bisa pakai shower di kanan dulu gini, iya kanan. Sekarang mah gampang gitu. Kalau enggak kanan dulu atau kiri dulu itu Ya nggak apa-apa, cuman ibu nggak dapat pahala sunat gitu. Nggak dapat pahala sunat. Makanya satu aktivitas ibadah ibu dapat pahalanya banyak kalau ibu melaksanakannya. Tuh kan ini ada sampai 17. Berarti dari baca basmalah dapat pahala, dari membersihkan hal-hal yang kotor ya. Ibu dapat pahala, dari wudhu dapat pahala, kemudian melaksanakan sebanyak 3 kali. Walaupun dengan 1 kali juga udah suci, tapi ibu melaksanakannya 3 kali itu sunat, dapat sunat. Menyela-nyela rambut dan jari-jari, memulai dengan bagian badan sebelah kanan, bagian atas, kemudian menggosok-gosok, menghadap kiblat tuh mandinya. Ya, menghadap kiblat gitu. Menghadap kiblat. Kalau menghadap itu kan berarti badan bagian depan, namanya juga menghadap. Kan menghadap itu kan berarti bagian badan depan, itu bukan belakang. Nah, kemudian di tempat yang memungkinkan tidak ada cipratan air gitu. Ya bagusnya mah di tempatnya yang airnya pokoknya ngalir lah gitulah, jangan sampai kembali lagi airnya kalau mandinya pakai wadah, Bu. Kan kalau pakai wadahnya disimpan di bawah, nanti airnya nyiprat ke wadah, nanti dikhawatirkan airnya jadi nggak suci. Kalau pakai shower mah kan no problem kan, no problem. Tapi kalau di wadah nanti nyiprat ke wadah, airnya sedikit, langsung nggak boleh dipakai bersuci kan, gitu. Nah kemudian apa lagi? Tutup walaupun di tempat sepi, apalagi di tempat ramai.
Kan gitu bagusnya mah jangan telanjang bulat gitu mandi teh, ditutup gitu. Ya pakai apalah, pakai kain lah gitu ya, bagusnya. Bagus itu sunatnya gitu. Gimana kalau nggak gitu? Berarti nggak dapat sunat aja gitu kan. Jadi bukan jadi haram gitu. Ya. Kemudian apa? Menyimpan wadah yang besar. Kalau punya wadah, nah ini berarti kan yang tadi itu menyimpan wadah yang besar di sebelah kanan. Kalau wadah yang besar di sebelah kanan, supaya apa? Supaya aman dari cipratan kan, gitu. Kalau yang kecil di mana? Di kiri, sama itu juga, supaya juga nggak kena cipratan. Tapi kalau wadah besar mah kan kalau nambahin air menjadi lebih kan bahkan jadi nggak masalah kan air. Air yang bekas dipakai untuk mensucikan dikumpulkan sehingga mencapai 2 kulah jadi kembali ke posisi semula jadi suci dan mensucikan Bu. Ibu ngumpulin air bekas wudhu sampai 216 liter maka yang tadinya segayung-segayungnya jadi mustakmal ketika dikumpulkan mencapai 216 maka jadi suci lagi Bu. Nah gitu. Berarti kalau tempatnya di sebelah kanan besar, tempat besar itu nanti airnya masuk lagi ke situ nggak apa-apa karena nggak merubah air karena airnya banyak. Tapi kalau air kecil kan tadi kan mulainya dari kanan dulu. Berarti kan kalau di kanan dulu wadahnya di sebelah kanan kan nggak masalah kalau wadahnya besar airnya banyak. Tapi kalau misalnya wadahnya kecil disimpan di sebelah kanan air yang tadi itu langsung nggak boleh dipakai mensucikan anggota badan berikutnya. Itu kan hikmahnya itu. Tapi kalau sekarang nggak masalah barangkali kalau di lembur-lembur atau di kampung masih kayak gini kan. Nah kita harus hati-hati. Ya. Kemudian tidak dibantu mengucurkan air atau mengalirkan air kecuali udur. Jadi mandinya jangan dibantu sama istri atau sama siapa gitu ya. Kalau masih bisa. Ya gitu. Jadi mandinya sendiri, maksudnya bukan mandi sendiri itu bukan mandi bareng nggak boleh ya. Jadi menuangkan airnya dibantu gitu. Nah, tapi harus dengan sendiri. Kemudian membaca doanya yang tadi, doa syahadatain. Kemudian berkumur katanya, menghirup air ke hidung itu di luar wudhu. Kalau wudhu tadi ada di dalam wudhunya, ini mah khusus ya di sunat di dalam melaksanakan mandi besar terpisah yaitu wudhu dan menghirup air ke dalam hidung. Setelah melakukan yang lain itu yang paket-paket yang tadi kemudian kita berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Nah gitu. Paham ya Bu ya? Nanti ada rekamannya di saya nih. Kemudian yang ketujuh nih. Syarat wudhu. Syarat wudhu ada berapa Bu? Ada 10. Ya. Syarat wudhu itu ada 10. Yang pertama Islam ya. Yang kedua tamyiz. Yang ketiga suci dari haid dan nifas. Orang yang haid dan nifas itu nggak boleh niat misalnya wudhu itu niat menghilangkan hadas. Itu namanya mempermainkan. Ya. Jadi beda dengan yang junub yang tadi. Ya, kalau yang junub mah kan untuk menghilangkan makruh. Ini mah yang haid yang dan nifas melaksanakan mandi niat mandi besar padahal lagi haid. Nggak boleh itu talaub namanya mempermainkan gitu. Kemudian bersih dari sesuatu yang menghalangi datangnya air ke kulit. Ya. Bersih dari sesuatu yang menghalangi datangnya air ke kulit. Misalnya apa? Kalau kuku itu ada kotoran kukunya, kitek, ya. Atau hal-hal yang menghalangi. Beda dengan daki. Kalau daki mah enggak, karena miliknya sendiri. Daki mah miliknya sendiri, bukan benda yang dari luar, miliknya sendiri, hasil dari keringat itu kan. Kalau misalnya kita pakai kitek tuh kita wudhu dulu. Nah, kita pakai. Ya. Pasti di antaranya nanti kita ada batal. Batal, ya. Gimana Pak?
harus dihilangkan kiteknya. Karena nggak boleh ada anggota badan, anggota wudhu yang tertinggal terkena air. Ya, salah satunya kuku, termasuk kotoran-kotoran yang ada di bawah kuku. Ya kalau saya perhatikan ada yang sholat kukunya hararido. Ya sekarang walaupun ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan nggak apa-apa katanya, tapi kurang baik gitu ketika sholat kok kukunya pada hidung gitunya. Gitu. Kukunya hitam, bersihkan. Kemudian apa lagi? Tidak ada sesuatu di anggota wudhunya sesuatu yang bisa merubah merubah air. Misalnya apa? Ibu sudah pakai balsem atau sudah pakai pelembab. Kemudian ibu wudhu belum dihilangkan dulu tuh pelembabnya atau balsemnya. Ibu langsung wudhu aja. Wudhunya nggak sah, Bu. Wudhu sama mandi besarnya juga nggak sah. Jadi harus diapa dulu, dibersihkan dulu, dihilangkan dulu. Kerasa bahwa itu hilang atau enggak dari rasa tangan kita kan kerasa ya. Kalau masih licin, masih campur bukan air murni, berarti itu belum bersih. Maka harus sampai bersih. Terus gimana kok kita pakai bedak sehari-hari itu gimana kalau ini? Ini kan kita nih Ya. pagi dan berkilah mas. Nah Ya. sore kita nggak usah undangan. Kalau undangan nggak jelas atau tebal banget. Kan sehari-hari. Ya. Nah maksudnya kita mau Wudhu. Nah itu kan kebiasaannya tidak dibersihkan, kita langsung wudhu, itu gimana? Ya itu menghalangi itu datangnya air ke kulit, harus dibersihkan. Kan ada pembersihnya bukan? Ada. Cuman ibu repot dandannya tadi udah mantap, dandannya sekarang dirubah. Cuci muka dulu. Iya cuci muka betul. Harus Bu. Walaupun kalau berbarengan bisa usuk gitu pas waktu. Ya berarti yang pertama nggak dihitung mensucikan. Yang pertama itu berarti hanya menghilangkan dulu. Yang selanjutnya setelah dia bersih berarti baru mulai wudhu itu. Kayak bedak itu kan kayak bedak kompak biasa atau bedak Tipis itu. ya. Nah itu kan kalau kena air dia pasti hilang. Iya. Cuman kita tidak mencucinya pakai sabun gitu. Ya nggak apa-apa kalau yang gitu mah Bu. Yakin hilang kan tipis kan itu mah kan. Pokoknya intinya jangan ada benda yang atau di anggota badan itu sesuatu yang merubah air gitu. Airnya jadi berubah itu berubah jadi hinyai, berubah jadi keruh warnanya, berarti kan ada sesuatu tuh di anggota wudhu kita. Gitu. Kalau kayak body lotion kan kita pakai dari pagi. Iya, tapi kan Habis mandi kita pakai body lotion nih, nah panggilan duhur kita kan nggak mandi lagi tuh. Nah, kita Ya. langsung wudhu aja biasa gitu. Nah itu gimana? body lotion teh apa aja yang dipakainya? Dan body. Oh, Sampai tangan. badan. Pokoknya anggota wudhu terkena aja lah ya sebagian. Semua, nah, itu gimana? Iya, itu sama termasuk. Kalau kita rasanya dia udah Nggak licin, nah itu berarti udah bersih, gitu aja. dia udah menyerap ke Udah menyerap ke air. Pokoknya anggota wudhu itu harus terkena air itu intinya gitu pokoknya. Jangan ada yang menghalangi. Atau ada sesuatu yang merubah air yang tadinya air mutlak jadi air mukhalid, air yang tercampur dengan benda yang suci. Kita kebiasaan kan kalau saya mau habis mandi pasti pakai body lotion. Ya. Nah nanti kan sampai ke siang kita duhur ya saya nggak mandi lagi ya wudhu aja gitu. Ya. Tapi wudhunya nggak batal kan? Atau batal? Ya batal. Oh, batal. Cuman, si body lotion tadi yang dari Masih ada. itu ya saya sendiri juga nggak tahu dia udah menyerap ke kulit atau tidak. Nah memang sih nggak terasa licin memang kalau setiap wudhu. Kalau menyerap mungkin ya, tapi kalau dia dari sisi merubah, nah itu yang Ya jadi. sih. Tapi kadang kan kita nggak tahu kita airnya dikucurin. Ya kan? Jadi yang selama ini seperti itu. Ya, pokoknya intinya pertama tidak ada yang menghalangi datangnya air ke kulit, itu satu. Yang kedua tidak boleh merubah air. Sesuatu yang ada di badan kita itu tidak boleh merubah air. Tadinya airnya jernih jadi misalnya berubah warnanya, jadi warna balsem atau warna apa gitu, japaron misalnya. Bedak, warna bedak gitu kan. Beda dengan tanah, Bu. Beda dengan tanah. Berarti pertama gosok-gosok dulu
dulu baru wudu lagi. Iya betul, gitu Bu. Ibu gitu suka gitu kan? Oh ya, jangan sampai. Ibu-ibu itu sebetulnya bisa disiasati ya. Kalau pengen nggak ribet gitu, pertahankan wudunya Bu. Pertahankan wudunya. Ya itu kan macam kebiasaan saya selalu setiap habis mandi saya pakai body lotion dan pakai apa namanya pelembab. Walaupun nggak pakai bedak apa pokoknya saya pakai pelembab. Nah pada saat tidur saya langsung wudu, nggak membersihkan dulu. Tetap wajib Bu dibersihkan dulu. Wajib dibersihkan dulu. Kalau kita kondangan terus kita wudu aduh. Kita sholat cuma bohong ya. Iya Bu, harus disiasati gitu. Kadang-kadang kalau lagi dihati-hati gitu suka batal. Udah dihati-hati teh di rumah teh udah wudu nih ceritanya nggak mau ribet kalau ke undangan teh wudu lagi. Batal itu teh. Batalnya teh apa? Bersentuhan atau apa gitu kan sama istri gitu. Nah, kemudian apalagi sunat di dalam syarat wudu itu yang selanjutnya tahu tentang kefarduan wudu ya, bahwa wudu itu merupakan hal yang wajib ketika kita mau melaksanakan ibadah yang memerlukan wudu, itu kan wajib, bukan sunat. Minyak wangi dipakainya di mana Bu? Di baju. Nah, kalau di baju mah nggak ada pengaruh apa-apa. Ya kalau di anggota badan kan gampang, kalau minyak wangi mah dilap juga hilang gitu. Gampang. Kalau yang tadi yang Ibu memang betul tuh yang lotion gitu kan, itu kan menyeluruh. Tapi kalau minyak wangi kan hanya setempat. Nggak mungkin kan Ibu menyemprot minyak wangi ke seluruh muka. Seluruh baju. Nggak apa-apa Bu. Minyak wangi lebih mudah. Yang jadi masalah tuh yang tadi yang lotion yang itu pelembab itu. Nah, kemudian tidak meyakini yang fardu di dalam wudu itu sebagai sunat. Tadi kan sudah disampaikan bahwa fardu wudu itu 6. Jangan Ibu mengatakan yang 6 itu sunat. Hukumnya membasuh muka itu sunat, gak wajib. Nah, jangan Ibu punya keyakinan seperti itu. Berarti harus hafal dulu fardu wudu yang 6. Berarti sisanya selain itu bisa sunat, bisa makruh kan gitu. Berarti harus dipegang dulu yang wajibnya, jangan sampai menyangka yang wajib jadi sunat. Beda dengan menyangka yang sunat jadi wajib, nggak apa-apa Bu, tetap sah. Ibu menganggap berkumur itu wajib, nggak membatalkan wudu Ibu nggak. Atau menganggap menghirup air ke dalam hidung itu kata Ibu wajib, nggak apa-apa kalau menganggap sunat jadi wajib. Tapi menganggap yang wajib jadi sunat kan berarti jadi rendah, martabat wajibnya jadi rendah, jadi sunat, jadi di bawah gitu. Nah itu jangan. Membasuh kaki itu dah sunat hukumnya. Itu padahal wajib rukun. Kalau wudu teh dah nggak usah muka dulu, bebas aja. Berarti dia nggak tahu yang wajib, yaitu tertib. Padahal tertib itu rukun atau fardu. Nah, kemudian ditambah nomor 9 dan 10 bagi orang yang beser, yang sering berhadas, yaitu sudah masuk waktu sholat, kemudian melaksanakan wudunya harus terus menerus. Jadi kalau yang sehat itu syaratnya cuma 8 kan. Kalau yang beser atau yang daimul hadas itu ditambah syaratnya nomor 9 dan 10, yaitu dia wudunya sudah datang waktu sholat. Misalnya kalau waktu duhur, wudunya nggak boleh jam 11. Nanti aja pas ada duhur baru dia wudu. Kemudian wajib bagi yang daimul hadas, yang beser, yang selalu berhadas, itu melaksanakan wudunya harus terus menerus, harus langsung selesai. Nggak boleh dicicil seperti orang yang sehat. Ya, jadi yang terus-menerus itu sunat bagi orang yang sehat, tapi bagi orang yang daimul hadas yang sakit itu